Dalam video ini, saya akan menunjukkan bagaimana cara melakukan analisis deskriptif menggunakan SPSS. Nah, saat ini saya sudah membuka sebuah file SPSS yang saya kumpulkan dari 250 siswa. Ya, 250 siswa. File SPSS ini bisa Anda dapatkan dengan cara mengecek informasi di bawah video ini. Nah, dalam file ini saya menanyakan kepada siswa saya kapan waktu terbaik mereka untuk belajar, dan saya menamakan variabel itu jam. Ya. Kemudian saya juga ada menanyakan apa hewan kesayangan mereka. Ya, kemudian saya namakan variabel ini hewan. Saya juga ada menanyakan kemudian saya kumpulkan nilai biologi mereka dan nilai anatomi mereka. Jadi variabel ini sudah saya susun rapi, ya. Ada ID yaitu identitas peserta, ada jam, hewan, biologi, anatomi, dan tipenya itu sudah disesuaikan. Ini mungkin lebih tepatnya string, ya. Tapi karena tadi pakai angka, jadi diganti jadi numerik. Tapi nggak ada masalah. Nah, di sini saya juga sudah memberikan value, ya. Jadi kalau kita ke data view dan klik value label, Anda bisa lihat saya sudah memberikan nilai untuk angka-angka ini, ya. Jadi kalau 1 itu pagi, 2 itu siang, 3 itu malam. Saya coba kemari ke variable view. Di sini kalau kita klik value, Anda bisa lihat 1 itu pagi, 2 itu siang, 3 itu malam untuk jam. Kemudian untuk hewan kesayangan, saya juga berikan nilai 1 untuk kucing, 2 untuk anjing, dan 3 untuk tidak keduanya. Ya. Jadi sekali lagi kalau Anda melakukan pengkategorian dan pengkodean variabel Anda dengan tepat, kalau Anda menggunakan ini, ya, klik ini, dia akan berubah, ya, value labelnya akan nampak, ya. Nah, kemudian untuk biologi dan anatomi nilai ujiannya, ini mungkin saya sebaiknya karena nilainya paling tinggi 100, ya, 100 itu 3 variabel, ya. 3 karakter, 100 paling tinggi, ya. Jadi saya buat paling tinggi 3, di sini juga saya ganti jadi 3 saja. Dan karena nilainya tidak ada koma-koma, ya, desimalnya saya nolkan. Kemudian saya sudah set supaya karena untuk jam itu berubah kategori, ya, saya buat nominal. Untuk hewan itu juga berupa kategori yang tidak ada jenjang, ya, saya berikan nominal. Sementara untuk biologi dan nilai tes biologi dan anatomi saya berikan skala, ya. Untuk ini pengukurannya saya gunakan scale, ya. Nah, sekarang saya akan coba melakukan analisis deskriptif untuk data ini. Kita untuk melakukan analisis deskriptif dan analisis lainnya, Anda bisa klik analyze, ya, kemudian ke descriptive statistics. Ini sekarang kita akan lakukan descriptive statistics, ya, kemudian ke frekuensi. Nah, di sini akan muncul satu jendela kecil, ya. Di sini akan nampak semua variabel-variabel kita, mulai dari identitas sampai nilai tes. Nah, kalau Anda mau menganalisis satu data, pindahkan variabel itu dari kiri ke kanan. Contoh nih, seandainya saya mau menganalisis jam belajar terbaik, ya. Jadi saya klik, kemudian saya klik panah ini, memindahkan kanan, ya. Kita kemudian bisa lakukan permintaan jenis analisis apa yang diperlukan. Contoh nih, saya klik statistics, kemudian saya minta, nah, ini kan jam belajar itu ada 3 kategori nih, ya. 3 kategori. Jadi seandainya saya hanya ingin menghitung berapa orang yang jam belajarnya di pagi, jam belajarnya siang, jam belajarnya malam, sebenarnya kita tidak perlu memilih ini, ya.
tidak perlu milih ini, tapi kalau mau milih juga boleh. Ya, coba nih saya klik min ya, continue, kemudian saya klik OK. Nah, jadi yang tadi kita itu berada pada data view, sementara ini namanya output window ya. Nah, di output window ini kita bisa melihat semua hasil analisis kita. Di sini kita bisa lihat ada satu tabel ini. Menurut tabel ini ada 250 data, tidak ada data yang hilang ya. Rata-ratanya itu 2,02. Nah, kebetulan karena kita menganalisis data kategori, biasanya rata-rata ini tidak terlalu bermakna. Saya hanya ingin menghitung jumlah berapa siswa yang jam belajar terbaiknya itu pagi dan jam belajar terbaiknya siang atau malam. Nah, menurut data kita sini, analisis ini, 78 siswa itu jam belajar terbaiknya pagi, yaitu sekitar 31,2%. Kemudian 88 melaporkan kalau jam belajar terbaik mereka itu 88 pada siang hari ya, itu 35,2%, dan yang terakhir 84 siswa melaporkan jam belajar terbaik mereka itu pada waktu malam, itu 33,6%. Jadi kita bisa menghitung frekuensi dengan cara ini. Nah, kita juga bisa seandainya saya ingin sekarang saya coba dulu dengan data yang berkelanjutan atau continuous ya. Coba ini, jadi saya pindahkan jam belajar ke sebelah kiri ya. Sekarang saya akan analisis nilai tes biologi. Sekarang saya akan pindahkan nilai tes ke kanan. Nah, sebenarnya kita bisa melakukan beberapa analisis sekaligus. Jadi saya pun bisa memindahkan nilai tes anatomi gitu ya. Cuman karena ini hanya sekedar contoh dan supaya hasilnya nanti tidak terlalu banyak, saya tunjukkan satu aja dulu ya. Jadi saya akan menganalisis nilai tes biologi. Sekali lagi saya akan klik statistik ya. Saya akan pilih min. Kalau Anda ingin menganalisis min, median atau mode-nya boleh ya. Kemudian kalau Anda mau menganalisis standar deviasi boleh, atau minimum maksimumnya boleh, atau rentang range boleh ya. Klik continue, kemudian OK. Nah, ini hasilnya. Ini rangkuman dari analisis frekuensi untuk nilai tes biologi. Jadi menurut ini ya, menurut SPSS ada 250 siswa sampel yang dianalisis ya, dan rata-rata nilai mereka itu 80,6. Min itu nilai rata-rata. Median itu nilai tengah. Nilai tengahnya itu 79,25. Mode itu nilai yang paling sering. Nilai paling sering itu paling banyak siswa itu nilainya 73. Nah, ini dihitung satu-satu nih. Ini banyak sekali ya. Nah, kita kalau mau mengetahui penyebaran nilai siswa, kita bisa menggunakan histogram. Cara menggunakan histogram itu mirip seperti ketika kita meminta analisis deskriptif statistik untuk frekuensi tadi. Nah, kita sekarang nilai tes biologi masih di sini ya. Tadi statistik sudah kita mintakan. Sekarang saya akan tambahkan chart. Chart ini grafik ya biasanya. Nah, kita ada beberapa pilihan. Ada bar chart, ada pie chart, kemudian ada histogram. Kalau untuk menampilkan untuk menampilkan penyebaran, kita bisa gunakan histogram ini ya. Kalau mau melampirkan proporsi, kita bisa menggunakan pie chart. Kalau kita mau membandingkan antar variabel satu dengan yang lain itu bar chart itu bisa ya. Khusus untuk saat ini saya ingin menampilkan penyebaran. Jadi saya pilih histogram, continue, ya, oke. Nah, ini diulang lagi analisis yang tadi sudah kita lakukan. Tapi kalau kita kali ini scroll down, turun, ya ke bagian paling bawah, kita bisa lihat di sini ada histogram yang kita minta tadi. Dari sini kita bisa lihat sebagian siswa itu berada di sekitar sini, ya. Ada tidak terlalu banyak di sini dan sedikit sekali yang berada di sini, ya.
Nah, itu cara meminta histogram. Coba saya akan kembali lagi ke analisis deskriptif, statistik, ya, frekuensi. Kali ini saya pengen meminta pie chart, ya, untuk misalnya untuk ini hewan favorit tadi. Jadi kita tak perlu ini saat ini. Ya, saya hanya ingin chartnya saja, hanya ingin grafiknya saja. Jadi saya uncheck semuanya. Ya, saya kemudian ke chart di sini, ke pie chart, ya. Continue, oke. Nah, di sini secara otomatis SPSS akan menghitungkan datanya untuk kita, ya. Tapi ini yang saya pengen lihat tadi. Nah, seperti yang saya bilang tadi, pie chart itu bisa digunakan untuk melihat proporsi. Ini kira-kira ini proporsinya seimbang ini, ya. Tapi jadi itu cara menggunakan frekuensi dari SPSS. Nah, kita juga bisa menggunakan descriptive statistics, descriptives. Ini tadi kan frekuensis, ya. Sekarang kita bisa menggunakan descriptives untuk dapat hasil yang lebih ringkas. Jadi kalau di sini tadi kita ini kan dihitung nih satu persatu per nilai itu dihitung berapa frekuensinya. Nah, tapi kalau kita menggunakan descriptive statistics, descriptives, ya, coba nih, saya akan ke nilai tes anatomi kali ini, ya. Kemudian untuk opsinya saya akan pilih secara default, SPSS akan sudah memilihkan beberapa poin untuk kita. Saya nggak akan mengganti-ganti dulu, ya. Kemudian continue. Oke. Nah, tabelnya nggak banyak-banyak, tapi sudah merupakan rangkuman. Jadi dia nggak panjang lebar. Kalau tadi dia dari atas ke bawah, ini menyamping. Jadi dari sini kita bisa lihat untuk nilai tes anatomi ada 250 siswa yang terkumpul hasilnya. Nilai paling rendah itu 70, paling tinggi 100, rata-rata 85,7 dengan standar deviasi 9,043. Jadi begitu cara menggunakan descriptive statistics pada SPSS. Nah, di video selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana cara menilai apakah penyebarannya itu normal atau tidak normal.